Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K dan CPNS dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN gak ketinggalan video pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal-soal P3K dan CPNS untuk formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat. Pembahasan ini bakalan penting banget, karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Baik, teman-teman, untuk soal yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara kewenangan lokal berskala desa dengan prinsip rekognisi dan subsidiaritas dalam Undang-Undang Desa. Dengan pilihan jawaban A. Kewenangan lokal berskala desa menghilangkan peran pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan di desa. B. Prinsip subsidiaritas berarti semua keputusan harus diambil oleh pemerintah pusat demi pemerataan. C. Rekognisi memberi ruang kepada desa untuk mengatur kewenangannya sendiri sesuai hak asal-usul. D. Kewenangan lokal desa dibatasi hanya pada pengelolaan aset desa. E. Prinsip subsidiaritas mewajibkan desa untuk menyerahkan pengelolaan program kepada BUMDes. Nah, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat yang mana ya, teman-teman? Nah, untuk jawabannya benar adalah C. Rekognisi memberi ruang kepada desa untuk mengatur kewenangannya sendiri sesuai hak asal-usul. Untuk analisis jawaban yang salah pada soal nomor 1 yaitu A salah karena pemerintah daerah tetap memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan. B salah karena subsidiaritas justru menekankan pengambilan keputusan oleh entitas yang paling dekat dengan warga desa. D salah karena kewenangan desa lebih luas dari sekedar pengelolaan aset. E salah karena subsidiaritas tidak mewajibkan desa menyerahkan ke BUMDes, melainkan memberikan pilihan yang mandiri. Jadi jawaban yang benar adalah C. Rekognisi mengakui hak asal-usul desa termasuk kewenangannya. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 yaitu, dalam konteks sistem perencanaan pembangunan nasional, mengapa penting pelibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM desa? Dengan pilihan jawaban A, karena partisipasi masyarakat adalah formalitas administratif dalam proses musrenbang. B, untuk memperkuat legitimasi program dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan lokal. C. Agar anggaran desa dapat disesuaikan sepenuhnya dengan dana dari pemerintah pusat. D. Supaya kepala desa bisa menyerahkan perencanaan kepada tenaga pendamping. E. Agar RPJM desa tidak perlu disahkan oleh BPD. Nah, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat yang mana ya, teman-teman? Nah, untuk jawaban yang benar adalah B. Untuk memperkuat legitimasi program dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan lokal. Analisis jawaban yang salah pada soal nomor 2 yaitu A salah karena partisipasi masyarakat adalah substansi demokrasi, bukan formalitas. C salah karena dana pusat hanya salah satu sumber dari pendanaan. D salah karena kepala desa bertanggung jawab atas perencanaan bukan menyerahkan sepenuhnya. E salah karena RPJM desa tetap memerlukan pengesahan BPD. Jadi jawaban yang benar adalah B. Karena keterlibatan masyarakat memastikan program berbasis kebutuhan nyata dan memastikan legitimasi. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu dalam pemberdayaan masyarakat, teknik community organizing menekankan pada
Aspek apa? Dengan pilihan jawaban A. Mengundang tokoh luar untuk memimpin proses pembangunan. B. Penyerahan program secara top-down agar lebih cepat dijalankan. C. Penguatan peran masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan bertindak kolektif. D. Pendanaan masyarakat oleh pemerintah tanpa keterlibatan warga. E. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam menyusun laporan. Nah, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat yang mana ya, teman-teman? Nah, untuk jawaban yang benar adalah C. Penguatan peran masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan bertindak kolektif. Analisis jawaban yang salah pada soal nomor 3 yaitu A salah karena pemberdayaan menekankan partisipasi warga bukan dominasi tokoh luar. B salah karena pendekatan top-down bertentangan dengan prinsip pemberdayaan. D salah karena ini bersifat pasif dan tidak partisipatif. E salah karena fokus community organizing bukan pada aparatur tapi pada komunitas. Jadi jawaban yang benar yaitu C. Karena community organizing menguatkan keterlibatan warga secara aktif dan kolektif. Selanjutnya, untuk soal nomor 4 yaitu sebuah program pemberdayaan gagal mencapai target pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setelah evaluasi, ditemukan bahwa pendekatan program sangat top-down. Apa langkah pembenahan yang paling sesuai dengan prinsip pemberdayaan? Dengan pilihan jawaban A. Mengganti tim pelaksana dengan yang lebih kompeten. B. Menyusun ulang proposal program dengan indikator lebih rinci. C. Mengintegrasikan pendekatan partisipatif sejak tahap perencanaan. D. Meningkatkan dana bantuan langsung ke masyarakat. E. Membuat target baru yang lebih realistis. Nah, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat yang mana ya, teman-teman? Nah, untuk jawaban yang benar adalah C. Mengintegrasikan pendekatan partisipatif sejak tahap perencanaan. Untuk analisis jawaban yang salah pada soal nomor 4 yaitu A salah karena bisa membantu tetapi bukan inti masalah jika pendekatannya tetap top-down. B salah karena perbaikan dokumen tidak menjamin perubahan pendekatan. D salah karena bantuan finansial tanpa keterlibatan aktif masyarakat bisa memperkuat ketergantungan. E salah karena target realistis penting, tapi tidak menyelesaikan masalah pendekatan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Karena perencanaan partisipatif adalah kunci keberhasilan pemberdayaan karena menempatkan masyarakat sebagai subjek. Selanjutnya, pada soal nomor 5 yaitu apa tantangan utama dalam pengembangan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dengan pilihan jawaban A. Banyaknya bantuan dari pemerintah pusat yang masuk secara langsung. B. Adanya dominasi kelompok elit lokal yang menghambat partisipasi luas. C. Terlalu banyak pelatihan yang diberikan oleh LSM asing. D. Pemerintah desa tidak diperbolehkan membentuk kelembagaan baru. E. Semua kelembagaan harus berbentuk BUMDes agar legal. Nah, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat yang mana ya, teman-teman? Nah, untuk jawaban yang benar adalah B. Adanya dominasi kelompok elit lokal yang menghambat partisipasi luas. Untuk analisis jawaban yang salah pada soal nomor 5 yaitu A salah karena bantuan pusat tidak mendukung jika dikelola tepat. C salah karena pelatihan LSM bisa bermanfaat bukan sumber utama tantangan. D salah karena pemerintah desa justru didorong membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan. E salah karena kelembagaan masyarakat tidak harus selalu berbentuk BUMDes. Jadi jawaban yang benar adalah B. Elitisme lokal kerap menghambat demokratisasi dan keberdayaan kelembagaan warga.
Itu dia pembahasan soal-soal untuk formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap seperti kisi-kisi, soal-soal, latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung aja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana, semua sudah disusun sistematis dan mudah dipahami. Bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.